Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video part 2 ya. Kita masih membahas di aplikasi turunan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kemonotonan dan kecekungan ya. Jadi satu grafik itu bisa kita lihat apakah grafik itu monoton naik atau monoton turun ya. Terus juga kita bisa melihat bahwa grafik itu cekungnya dia kemana, cekung ke atas kah atau cekung ke bawah. Oke? Nah, siapkan lagi ya pikiran dan fokus teman-teman supaya siap menyerap diskusi materi pembelajaran kita hari ini. Oke? Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke definisi dulu ya, kemonotonan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan monoton naik? Kita di sini memiliki satu fungsi fx ya, dikatakan monoton naik pada selang i ya. Jika x1 ya, kita bisa lihat di sini juga x1 kurang x2, x1 lebih kecil daripada x2, di mana nantinya fx1 lebih kecil dari fx2 ya, di mana setiap x1 dan x2 ini anggota dari interval i ya, cara bacanya seperti itu. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, X1 ya, di sini. Ini kan X1. Nah, X1 ini lebih kecil dari X2 ya. Karena kalau di sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, semakin ke kanan adalah semakin besar nilainya, dan kalau sumbu Y semakin ke atas semakin besar nilainya. Oke? Nah, kita lihat di sumbu X, ada X1 dan X2. Kita sekarang batasi ya sudut observasi kita sebagai di interval I ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa kita akui bahwa X1 lebih kecil dari X2 ya. Oke. Nah, di titik ini adalah nilai fx1. Ya, di titik ini dia adalah nilai dari fx2. Oke, maka fungsi itu kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya. Maka ini dikatakan monoton naik ya, fungsinya fx ini. Nah, berbanding terbalik pula atau bertolak belakang pula dengan monoton naik, maka ada yang turun ya. Ada yang naik, pasti ada yang turun. Nah, di sini kita punya saat turun. Di sini x1 lebih kecil dari x2 ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, kalau turun, maka yang x1-nya di sini lebih besar kan. Awalnya lebih besar atau lebih tinggi ya dibandingkan dengan akhirnya x2-nya ya. Kita masih di sudut masih di rentang observasi di I ya, interval I. Nah, maka di sini x1-nya lebih besar ya, fx1-nya lebih besar dibandingkan x2. Maka ini jadi jatuhnya turun kan. Nah, ini dikarenakan kondisi monoton turun pada selang I. Oke. Sini kita bisa mengumpulkan teorema kemonotonan ya, andaikan f diferensiable. Masih ingat ya pertemuan kemarin ya, pertemuan 7 ya, kita bahas apa itu diferensiable di selang I. Nah, maka fungsi fx monoton naik pada I jika ya turunan pertama dari x-nya lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota interval I. Nah, sebaliknya, monoton turun jika turunan pertama dari X-nya kurang dari 0 untuk setiap X anggota interval I. Jadi kalau sederhananya gini, kalau turunannya positif, dia monoton naik. Ya. Pada saat interval itu turunannya negatif, maka dia monoton turun. Ya, nah kayak gini kan jadinya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa fx-nya di sini dia kurang dari 0 atau negatif, maka di sini fungsi fx-nya dia adalah turun. Ya. Lalu pada saat fungsi di sini dia turunannya justru dia positif, maka dia disebut monoton naik. Ya. Nah, maka di sini ada titik yang sangat penting, ya, titik C. Ya, kondisinya di sini. Di sini adalah adanya perpindahan dari turun ke naik. Ya, dari sini kan di titik ini, tepat di titik ini,
Ya, yang asalnya turun berubah jadi naik. Nah, inilah yang kita namakan dengan titik belok. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya. Nah, sekarang tentukan selang kemonotonan dari fx, ya, fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4, oke, dibagi x min 2, oke. Nah, tentu kita perlu mencari ya turunan pertamanya untuk menentukan monotonnya, monoton naik, monoton turun. Kita perlu tahu dulu turunannya. Nah, di sini kita manfaatkan aturan turunan yang pembagian. Ya, masih ingat? Ya. Kalau masih bingung lagi ini dari mana nih angka ini, dari apa persamaan ini, teman-teman review lagi ya di materi turunan. Oke. Nah, didapatlah hasilnya ini dari turunan aturan turunan yang pembagian. Oke. Nah, sini bisa kita ya secara aljabar kita selesaikan kan. Seperti ini sampai akhirnya kita cari bentuk yang paling sederhananya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kita punya titik-titik penyelesaian pada saat di sini mungkin sama dengan 0 ya. Maka adalah di sini x sama dengan 0. Ya. Lalu di sini adalah x sama dengan 4. Dan di bawah adalah x sama dengan 2. Nah, sekarang kita di pendahuluan turunan, pendahuluan kalkulus ya, kita membahas terkait dengan dia nih posisinya negatif, positif atau bidang. Kita membagi garis bilangan ini jadi 4 bidang dan kita perlu cek dia untuk di ya sebelum dari minta hingga sampai 0 ini cenderungannya apa, menghasilkan positif atau negatif. Oke, bisa kita cek salah satu saja. Misalnya di sini ya, kita cek 1 misalnya. Kita masukkan 1 sini. 1 kurang 4 kan negatif. Kan sini jadi hasilnya negatif. Nah, sini pasti positif kan karena dia fungsi kuadrat kan. Fungsi positif, sini negatif. Maka negatif kali positif, ini dia negatif. Cek lagi di sini 3 kurang 4 negatif. Ya. 3 sini nanti perkalian negatif, ini positif, maka jadi ini negatif. Sini kita ambil misalnya 5 kurang 4 positif ya, maka di sini positif dibagi positif maka positif. Sini min 1 nah, karena di sini negatif kali berapapun di sini ini jadi menghasilkan nanti negatif ya, bisa jadi negatifnya negatif lebih dari 5. Negatif kali negatif positif, maka di sini hasilnya positif bagi positif maka positif. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk interval dari minta hingga sampai 0 ya, union tergabung dari 4 sampai tak terhingga, positif tak hingga, ini adalah monoton naik. Ya. Nah, pada saat fx-nya di interval 0 sampai 2 ya, diunionkan atau digabungkan dengan selang interval 2 sampai 4 ini negatif, maka karena turunannya negatif maka dia akan menjadi monoton turun. Ya, bisa dipahami? Oke. Kita masuk ke definisi. Nah, sekarang kita masuk ke kecekungan. Ya, kita hebatnya kalkulus ini untuk menggambarkan grafik ya, kita bisa menggunakan turunan, hebatnya turunan. Jadi kita tahu ini pada saat di interval ini dia bakal naik, terus nanti cekungnya ke atas atau ke bawah. Nah, ini enak tanpa misalnya kita plotting banyak-banyak. Di sini kita jadi bisa tahu, oh dengan konsep turunan ini kita bisa mengetahui bentuk grafik. Ya, jadi nanti teman-teman pelajari ya. Oke, fungsi fx dikatakan cekung ke atas pada selang interval i bila turunan pertamanya naik pada selang i. Ya, dan fx dikatakan cekung ke bawah pada interval i bila turun pada interval i.
Ya, kita lihat di gambar di sini naik seperti ini di sini ada ya, kita balik lagi ke konsep bahwa di konsep turunan kita erat kaitannya dengan dengan garis singgung dari grafik ini ya. Nah, jadi kondisinya ini adalah cekung ke atas, ini adalah cekung ke bawah ya, ini. Nah, di sini kita memiliki cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, inilah yang Oke. Nah, dari sini maka untuk mendapatkan dari sini dapat kita simpulkan dari teorema kecekungan, jika turunan kedua dari X ini positif, maka dia cekung ke atas pada interval I ya. Dan sebaliknya, jika turunan keduanya negatif, maka dia cekung ke bawah pada interval I. Ya, bisa dipahami ya. Oke, cukup mudah untuk dihafalkan kan? Ya, positif ke atas, negatif ke bawah. Nah, kita ambil contoh ya. Nah, di sini kita punya satu fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, kita bingung nih. Ini fungsinya kita cuma ini, kita pengen tahu nih kalau ditanya cepet gitu. Ini grafiknya nanti gimana? Posisi di mana dia naik, di mana turun, terus nanti grafiknya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini kita bisa nih dengan turunan enak nih. Kita bisa cari. Oke, nah dari persamaan ini kita turunkan ya. Turunan pertama dari fx-nya adalah ini kan, x kuadrat min 2x min 3. Dengan kita cari titik penyelesaiannya adalah x plus 1, x min 3. Nah, turunan keduanya kita mencari dia cekung ke atas atau ke bawah. Nah, maka dari turunan pertama kita turunkan lagi 2x min 2. Ya. Oke, terus sama dengan 2x min 1. Nah, dari sini kita dapat yang fakta bahwa kita dapat, kalau misalnya dari sini kita bisa tahu dia monoton naik atau monoton turun. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya, di sini disimpulkan bahwa ya, f-nya naik pada minta hingga sampai min 1, ya, interval tertutup, dan 3 sampai positif dan turun pada min 1, 3. Ya, demikian. Kalau misalnya kita mau lihat kesimpulannya, 2x min 1 lebih besar dari 0 dan 2x min 1 kurang lebih, disimpulkan bahwa cekung ke atasnya itu pada saat 1 sampai 3, cekung ke bawah pada minta hingga sampai 1. Jadi teman-teman cek ya. Jadi pada saat ini sih di sini 1 di sini 3 ya. Nah, di sini positif ya, karena di sini pada saat min hingga sampai min 1 dia naik. Oke. Nah, dan di sini juga pada di saat min 1 sampai 3 dia negatif. Oke. Nah, dan untuk kecekungannya dia di 1 ya, sini ya 1. Nah, pada saat dia cekung ke bawahnya dan sini negatif. Cek ya. Oke, nah di sini kita menarik kan, kita tanpa perlu kita menggambar dulu grafiknya, ya kita udah tahu posisi-posisinya. Oh, dia naik pada saat di min 1, turun lagi di selang. Jadi titiknya di min 1 dia titik beloknya, ada yang naik, langsung setelahnya turun. Lihat dari min 1 ke kanan. Ada 3, oke, menjelang 3 dia mau naik. Ya. Oke, nah inilah caranya. Oke, sorry, yang menjelang 3 tadi turun ya. Nah, setelah di 3 baru dia naik. Ya, gambarnya seperti ini. Oke, ini untuk cek aja ya. Jadi, teman-teman dikerjakan ya. Yang tadi latihan, contohnya dibuktikan. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 12x, di mana fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Oke. Oke. Nah, penyelesaian. Oke, silakan dihayati. Kita pas. Coba. Bisa?
Oke, gimana? Udah bisa? Ya. Nah, di sini kita lebih fokus ya. Kita mau membahas terkait dengan fx ini dia cekung ke atas atau cekung ke bawah ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi fx-nya di sini ya. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dan 12. Turunan keduanya adalah 6x, dimana kita ketahui bahwa 6x di sini adalah x sama dengan 0. Ya. Kita tahu titiknya misalnya adalah di 0, kita cek lagi untuk cekungan ya. Kita fokus di cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini min 1 lah ya. Min 1 dia masukin ke sini negatif, makin ke sini makin negatif. Ya. Nah, setelah ini 1 seterusnya dia ujung-ujungnya positif. Oke. Maka ya kita balikan kembali ke teorema bahwa untuk nilai dari tah hingga sampai 0 ya ini jadi cekung ke bawah, dan pada saat 0 sampai tah hingga ini dia cekung ke atas. Oke. Nah, di sini ya kita perlu perhatikan bahwa di titik 0 ini ya dia adalah titik infleksi ya, titik belok ya, yang dari asalnya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di titik 0 ini ya di sini 0, oke, dia adalah asalnya monoton, cekung ke bawah, di sini dia cekung ke atas ya. Oke, nah disinilah titik di 0 ini adalah titik infleksi atau titik belok ya. Karena pada titik ini atau di titik 0 ini grafik fungsi f mengalami perubahan kecekungan. Sebelum cekung ke bawah, sekarang jadi cekung ke atas. Oke. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan untuk latihan ya. Ada 4 soal. Nah, di sini mencari nilai maksimum ya, ekstrim, lalu pada selang grafik fungsi naik atau turun ya, monoton naik monoton turun, lalu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Oke, 4 soal ini cukup untuk menguji pemahaman teman-teman. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di spot ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu atau dapat mendampingi proses pembelajaran teman-teman khususnya di bab aplikasi turunan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.